Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 SMA Negeri 7 Banjarmasin pada semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Hari ini saya akan melakukan review dan refleksi untuk materi surat lamaran pekerjaan. Selama 2 minggu yang sudah kita jalani, para siswa sudah melaksanakan tugas sehubungan dengan surat lamaran pekerjaan ini. Dan pada hari ini, saya akan melakukan review dan sekaligus refleksi untuk mata pelajaran ini. Untuk mengingatkan kembali, pada materi surat lamaran pekerjaan, terdapat 4 kompetensi dasar yang kita pelajari. 2 kompetensi dasar pengetahuan, 2 kompetensi dasar keterampilan. Untuk kompetensi dasar pengetahuan, yaitu pada poin 3.1, berbunyi mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca, sedangkan keterampilannya adalah 4.1, menyajikan simpulan, sistematika, dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan, baik secara lisan maupun tulis. 3.2, mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan, dan 4.2, menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Berikutnya, untuk mengingatkan kembali, apa itu surat lamaran pekerjaan? Mari kita ingat definisi surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah sebuah surat yang dibuat oleh seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Oleh karena itu, surat lamaran pekerjaan bersifat formal ataupun resmi. Adapun fungsi dibuatnya surat lamaran pekerjaan adalah yang pertama, sebagai tanda tertulis atau resmi pengajuan permohonan pekerjaan. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Dan yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan. Untuk bisa membuat sebuah lamaran pekerjaan, diperlukan sistematika lamaran pekerjaan yang benar. Sistematika surat lamaran pekerjaan seperti yang tersaji pada gambar berikut. Yang pertama, tempat dan tanggal surat. Letaknya bisa di pojok kanan surat atau sejajar dengan format hal, lampiran, dan sebagainya, tergantung format surat yang digunakan. Yang kedua adalah hal atau perihal surat. Yang ketiga, lampiran. Yang keempat, alamat surat. Yang kelima, salam pembuka. Yang keenam, isi surat yang meliputi alinea pembuka, isi surat yang meliputi identitas pelamar, pernyataan jenis pekerjaan yang diperlukan, kemudian pernyataan lampiran yang bisa menjadi bahan pertimbangan. Kemudian alinea penutup yang berisi penutup dari surat, kemudian salam penutup, tanda tangan, nama jelas. Jika diperlukan, maka surat lamaran pekerjaan bisa ditambah dengan pemberian materai sebanyak 6.000 sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan dan persyaratan yang diminta oleh instansi yang bersangkutan. Nah, sehubungan dengan sistematika lamaran pekerjaan ini, poin penting yang harus diingat adalah bagaimana penulisan isi surat lamaran pekerjaan yang benar sesuai dengan sistematika tersebut. Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan bagaimana penulisan tanggal surat yang benar. Tanggal surat pada surat lamaran pekerjaan bisa ditulis yang pertama, cukup ditulis tanggal, bulan, dan tahun saja, seperti contoh 25 Juli tahun 1991. Mengapa hal ini bisa dikatakan benar? Jika surat lamaran yang dibuat sudah disediakan lembar surat lamarannya dengan disertai oleh kop surat atau kepala surat. Biasanya pada kop surat itu sudah terdapat alamat surat yang merupakan tempat di mana perusahaan tersebut berada. Jika sudah ada alamat surat, maka penulisannya cukup tanggalnya saja. Beda halnya nanti dengan yang nomor 2, Bandung 5 Desember 1964. Mengapa terdapat kata Bandung? Karena pada penulisan lamaran surat itu tidak terdapat kop surat seperti contoh yang kita lihat di slide awal tadi. Berikutnya, yang salah seperti apa? Misalnya, tanggal 25 bulan Juli 1991, mengapa ini salah?
pada penulisan tanggal surat, kata tanggal dan kata bulan tidak diperlukan lagi. Karena 25 sudah berarti tanggal, Juli sudah berarti bulan. Maka cukup ditulis dengan 25 Juli tahun 1991. Berikutnya, Bandung 5 Desember 1964 titik. Mengapa titik salah? Yang harus kita ingat, pada penulisan tanggal surat tidak diberi tanda baca titik pada bagian akhir tahun. Berikutnya, yang ketiga, Yogyakarta, 7 tanda hubung 8 tanda hubung 1986. Mengapa salah? Pada pembelajaran kelas 11, kita sudah pernah membicarakan tentang tanda baca, penggunaan tanda hubung, dan tanda pisah. Ingat, tanda hubung digunakan untuk memisahkan kata yang berulang. Jadi, mengapa di sini salah? Karena 7 tanda hubung 8 itu bukan merupakan kata yang berulang, tapi menyatakan urutan tanggal dan bulan. Berikutnya, 15 Des 1989. Mengapa ini salah? Mengapa tidak 15 Desember 1989 yang benar? Nah, di dalam penulisan nama bulan tidak dibenarkan menggunakan singkatan. Jadi harus ditulis dengan cara lengkap. Jadi kalau Anda mendengar Sep, kemudian Jan, kemudian Feb, Mar, dan seterusnya, berarti adalah penulisan nama bulan yang salah. Di surat lamaran pekerjaan itu tidak dibenarkan. Berikutnya, 21 April, kemudian diberi tanda apostrof di atasnya 87. Dalam penulisan tanggal surat, penggunaan tanda apostrof juga tidak dibenarkan. Ketika kita belajar di kelas 11, tanda apostrof itu digunakan untuk memisahkan kata yang sifatnya menegaskan. Misalnya, saya akan datang, dia akan datang. Boleh, dia telah datang. Kemudian, bolehkah tanda apostrof disingkat untuk penulisan tanggal dan bulan, tahun? Penulisan tahun jika dalam bentuk kalimat, misalnya dia berada pada tahun 80-an. Nah, boleh dipersilakan seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, penulisan lampiran. Penulisan lampiran dalam surat lamaran kerja, yang pertama, lampiran ditulis dengan menggunakan kata yang lengkap, tidak boleh disingkat dengan cara lam titik, karena tidak ada penyingkatan kata lampiran di dalam kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, jika jumlah lampiran itu berjumlah 1 sampai dengan 9 lembar, maka angkanya dengan menggunakan kata, seperti contoh, lampiran titik 2, 5 lembar. Nah, yang salah adalah lampiran, kemudian angka 5 dalam kurung kata 5, kemudian lembar, itu adalah contoh penulisan yang salah. Jika tidak terdapat lampiran, maka cukup diberi tanda hubung. Kemudian, lampiran 1 berkas. Ya, ini salah karena dia disingkat. Lampiran titik 2, 25 eksemplar. Mengapa benar? Karena jumlah bahan yang dilampirkan lebih dari 9. Maka ditulis dengan menggunakan angka. Tetapi 2 helai, mengapa salah? Karena dia menggunakan kata 2 tanda angka, bukan menggunakan kata 2. Ingatkan sekali lagi, lampiran tidak boleh disingkat, kemudian penulisannya dengan kata jika jumlah lampirannya 1 sampai dengan 9, lebih dari itu maka ditulis dengan menggunakan angka biasa. Jelas? Oke. Berikutnya, kita akan masuk ke hal atau perihal. Nah, ketika menulis hal dalam penulisan surat lamaran pekerjaan, kita tidak perlu menulis dengan hal lamaran pekerjaan. Hal, misalnya undangan untuk menghadiri. Cukup dengan kata undangan saja. Pengumuman tidak boleh ditulis dengan huruf besar, tapi dengan menggunakan huruf kecil. Pengiriman barang, kata pertama dan kedua ditulis dengan huruf besar. Mengapa besar? Di kelas 11, waktu kita berbicara tentang penulisan judul yang benar dalam pembuatan proposal dan karya tulis ilmiah, Ibu sudah mengingatkan bahwa untuk judul maupun subjudul yang terdapat di dalam paragraf atau di dalam kalimat, huruf pertamanya yang bukan merupakan konjungsi ditulis dengan menggunakan huruf besar. Seperti yang berikut. Hal, lamaran pekerjaan. Yang di sebelah kanan mengapa salah? Karena L-nya menggunakan huruf kecil, P-nya juga huruf kecil. Pemberitahuan mengapa benar? Karena yang benar cuma huruf awal. Sedangkan yang di sebelah kiri, sebelah kanan salah. Mengapa? Karena semuanya menggunakan huruf besar. Sekali lagi, seperti itu penulisannya.
Yang berikutnya adalah pembahasan tentang alamat penerima surat. Nah, untuk diperhatikan, alamat penerima surat itu berbeda pada saat penulisan di amplop dan di kertas surat. Pada saat penulisan alamat surat di amplop surat tidak menggunakan kata kepada. Tetapi jika di amplop surat maka dicantumkan kata kepada. Jadi di kertas surat lamaran tidak dibenarkan menggunakan kata kepada. Kata kepada digunakan di amplop surat. Yang kedua, ya, boleh menggunakan kata YTH disingkat. Ingatkan pedoman penulisan kaidah singkatan dalam bahasa Indonesia. Jika singkatan itu berjumlah 3 kata, maka ditulis yang pertama huruf besar, berikutnya kecil-kecil diberi tanda titik. Jadi yang terhormat titik. Berikutnya lagi, penulisan jalan dalam surat lamaran pekerjaan tidak dibenarkan dengan cara disingkat karena JLN tidak ada dalam kaidah penulisan bahasa Indonesia. Tetapi D.A. dibenarkan. Kenapa? Karena dalam penulisan kaidah bahasa Indonesia, jika ada 2 kata yang disingkat, ya, maka penulisan dengan cara memberikan titik di antaranya dengan alamat D, dengan alamat AN, A titik, N titik atas nama itu juga dibenarkan dalam penulisan bahasa Indonesia. PT tidak diberi tanda titik ya karena dia merupakan kata yang bersifat singkatan. Oke. Yang berikutnya lagi, untuk penulisan surat lamaran alamatnya, ketika terdapat nomor surat, maka di dalam surat lamaran pekerjaan tidak dibenarkan terdapat ada kata nomor. Nah, jika terdapat kata nomor, berarti surat lamaran kerja itu salah alamatnya. Ya, ingatkan. Nah, berikutnya, kita perhatikan penulisan yang benar. Yang terhormat, Kepala Pusat Bimbingan dan Pengembangan Bahasa. Sama ya. Yang terhormat, Kepala Pusat Bimbingan dan Pengembangan Bahasa. Jalan Daksinapati Barat 4, Rawamangun, Jakarta Timur. Sekarang lihat perbedaannya. Mengapa yang di sebelah kanan Ibu salah? Jalan JLN titik. Nah, itu menandakan bahwa penulisan alamat ini salah. Dilihat dari penulisan singkatan JLN. Rawamangun, koma. Ingatkan, tidak diberi tanda baca koma. Berikutnya, Jakarta Timur. Pada akhir kalimat, pada alamat diberi dengan tanda titik. Itu juga menyatakan penulisan yang salah. Kan? Oke. Berikutnya, yang terhormat Direktur PT Sekarwangi. Nah, untuk penulisan sapaan pada alamat surat, jika kita merujuk pada jabatan seseorang, maka tidak dibenarkan menggunakan sebutan bapak, saudara, ibu, bos, dan sebagainya. Jadi langsung merujuk pada nama, pada jabatan yang dipegangnya saja. Jadi yang terhormat, Direktur PT Sekarwangi. Jadi mengapa yang di sebelah kanan salah? Karena terdapat kata sapaan Bapak. Ingatkan, langsung ke penyebutan jabatan atau posisi orang yang kita tuju untuk kita melamar pekerjaan. D.A. dengan alamat artinya. Jadi kata ini disingkat boleh dengan cara penulisan D.A. bukan D garis miring A. Sama juga nanti dengan atas nama A.N. Itu juga sudah kita pelajari di kelas 11 kemarin. Nah, berikutnya contoh yang ketiga. Yang terhormat Dr. Surahmat. Nah, sekarang beda dengan sebelahnya, Pak. Yang terhormat Saudara Dr. Surahmat. Mengapa juga tidak dibenarkan menggunakan sapaan saudara? Karena, nah, ini ingatkan, jika penulisan alamat itu terdapat gelar sarjana, maka kata sapaannya dihilangkan. Jadi langsung menyebut seseorang dengan gelar sarjananya saja. Yang terhormat Dr. Surahmat. Nah, jika ingin menggunakan kata saudara, maka gelar dokternya hilangkan. Yang terhormat Saudara Surahmat. Itu yang benar. Jelas? Oke. Yang berikutnya, yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Banjarmasin. Sekarang bedanya di mana? Kepada yang terhormat Kepala SMA Negeri 7 Banjarmasin. Nah, ini adalah contoh penulisan yang salah di mana menggunakan kata
kepada. Sekali lagi, kepada tidak muncul di dalam kertas isi lamaran, tetapi muncul pada amplop surat lamaran jika lamaran pekerjaan kita itu menggunakan amplop surat. Cukup jelas? Jelas. Berikutnya, salam pembuka. Penulisan salam pembuka yang benar adalah huruf pertama tulis dengan huruf besar, huruf kedua dengan huruf kecil, kemudian diberi tanda koma. Contoh dengan hormat. Sekarang yang di sebelah kanan, mengapa salah? Karena kata hormat ditulis dengan huruf kecil. Berikutnya, salam sejahtera. Benar, diberi tanda koma. Kemudian salam sejahtera diberi tanda titik. Itu adalah contoh penulisan tanda baca yang salah pada salam pembuka. Berikutnya, nah, untuk bisa membuat lamaran pekerjaan, biasanya mempunyai dasar. Dasar pembuatan surat lamaran pekerjaan bisa dari iklan, bisa informasi seseorang, bisa pengumuman resmi instansi pemerintah atau swasta, bisa juga atas inisiatif sendiri. Nah, jika surat lamaran pekerjaan ditulis berdasarkan iklan, maka jangan lupa tuliskan nama harian atau nama media massa tempat iklan tersebut berada. Untuk penulisan media massanya ditulis dengan cara dicetak miring. Kemudian jangan lupa tuliskan tanggal iklannya, tahun iklannya, bulan iklannya, dan isi yang menyatakan tentang apa yang diminta dari iklan tersebut. Ya kan? Sekali lagi, jika mengambil lamaran kerja berdasarkan iklan, jangan lupa tuliskan nama medianya. Penulisan media pada surat lamaran kerja ditulis dengan cara dicetak miring. Nah ya, ditulis dengan cara dicetak miring. Perhatikan nih, berdasarkan iklan di harian Suara Merdeka. Nah, Suara Merdeka ditulis dengan cara dicetak miring. Kemudian jangan lupa tuliskan hari di mana surat lamaran surat atau iklan tersebut berada, kemudian tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, ditulis dengan lengkap. Nah, berikutnya lagi. Demikian juga misalnya dalam iklan di televisi dan sebagainya, semua ditulis dengan cara nama medianya, kemudian tanggal pemuatannya dan sebagainya. Berikutnya, jika surat lamaran kerja itu dasarnya berdasarkan atas informasi seseorang, maka harus disusun dengan kalimat sebagai berikut. Menurut informasi dari Bapak siapa? Tuliskan namanya. Jika dia menyebutkan namanya. Perusahaan Bapak atau Ibu membutuhkan apa? Silakan isi. Sehubungan dengan hal itu, silakan ditulis. Ya, jadi silakan ditulis hubungan dengan informasi seseorang, maka sebutkan nama atau si pemberi informasi dari iklan lamaran kerja tersebut. Yang berikutnya, pengumuman resmi instansi pemerintah atau swasta. Nah, jika kamu melamar pekerjaan setelah kamu lihat iklan, pengumuman maksudnya, pengumuman yang tertempel misalnya di dinding, atau mungkin kamu datang ke perusahaan atau kantor tersebut, kamu menerima sebuah brosur informasi tentang ini yang resmi dari perusahaannya, secara langsung, dengan misalnya ada kata pengumuman yang bertempel, ada nomor suratnya dan sebagainya, maka penulisannya berbeda dengan iklan. Jadi berdasarkan dengan pengumuman nomor. Jadi kan biasanya kalau itu pengumuman, maka terdapat nomor surat tempat pembuatan pengumuman itu dilakukan. Tanggalnya, kemudian nama perusahaannya, tanda tangannya, dan sebagainya. Berikutnya, jika surat lamaran kerja dibuat berdasarkan inisiatif sendiri, misal kamu jalan-jalan kemudian kamu ada perusahaan bagus dan sebagainya, aku pengen kerja di sana, lalu kamu berinisiatif untuk kerja di sana, bagaimana cara membuat lamaran kerjanya? Maka pada kalimat pembuka cukup kamu tulis dengan kalimat yang bertanda tangan di bawah ini, koma. Cukup, jelas ya? Nah, berikutnya. Pada bagian berikutnya adalah isi yang meliputi identitas dan maksud surat lamaran pekerjaan. Nah, yang harus kamu ingat nanti termasuk juga ini adalah materi esensial nanti untuk kamu UTBK, ya.
tes UTBK pada saat masuk perguruan tinggi, penulisan identitas pada pelamar kerja yang pertama harus memperhatikan. Identitas ditulis dengan huruf kecil. Yang mana itu identitas? Nama, tempat, jenis, pendidikan, alamat. Ini disebut dengan identitas dalam surat lamaran kerja. Ingatkan semua ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Jadi, mengapa yang di sebelah kanan saya salah? Karena NTJPA-nya dengan menggunakan huruf besar. Berikutnya, jika terdapat gelar sarjana, apa yang dilakukan? Jika gelar sarjana itu berjumlah 2 kata, misal Glenn Saputra, koma, ingatkan beri tanda koma setelah nama, kemudian S.S. Nah, gelarnya 2 untuk S-nya sarjana sastra, ya, S.S artinya sarjana sastra. Kemudian, jika dia mendapat 2 gelar, artinya dia menggunakan 2 gelar pada laman pekerjaannya, maka setelah gelar sarjana yang pertama, diberi tanda titik, kemudian diberi tanda koma, spasi, baru tulis nama gelar kedua, misalnya M.Hum. Nah, kenapa humnya yang huruf kedua dan ketiga kecil? Karena dia berjumlah lebih dari 2 kata. Magister humaniora, titik. Nah, sekarang, jika dia cuma menggunakan 1 gelar, misalnya Edwin Murjaki, M.Si, titik. Nah, jadi di belakang nanti lagi diberi tanda koma setelah selesai Magister of Science, titik, cukup selesai berarti penulisan gelarnya. Jelas? Jelas. Berikutnya tempat dan tanggal surat. Ingatkan tidak boleh disingkat TTL, itu salah. Ya, karena tidak ada juga dalam kaidah penulisan bahasa Indonesia. Tempat tanggal surat misalnya Banjarbaru, 17 Agustus 2005. Ingatkan ditulis dengan lengkap. Berikutnya jenis kelamin, kemudian pendidikan terakhir S2. Jika S1 maka S diberi tanda hubung 1. Jadi tanda hubung di samping berfungsi untuk memisahkan kata yang berulang, juga untuk menyatakan tingkatan dalam penulisan gelar sarjana. Kelas. Berikutnya alamat surat. Alamat atau identitas si pelamar maksudnya. Ya, sama seperti alamat pada penulisan surat lamaran pekerjaan, maka di penulisan alamat surat juga tidak dibenarkan ada kata nomor. Sekarang perhatikan nih, Komplek Manara Praya, Blok 5, nomor 10. Ini adalah contoh penulisan alamat surat yang salah. Ya, kenapa? Karena terdapat kata nomor. Sekarang nih, Jalan Papuyu 45, Kota Baru, Banjarbaru. Nah, jadi 45 ini sebenarnya adalah nomor dari rumah si Edwin Mujaki. Harusnya kan Jalan Papuyu nomor 40. Jadi kata nomornya dihilangkan pada penulisan surat. Nah, jadi yang salah pada penulisan Dr. Lukman Hakim PhD ini adalah pada bagian alamat suratnya. Sedangkan pada Glenn Saputra kesalahannya terdapat pada penulisan identitasnya. Kemudian pada Dr. Muhammad Bilal SPB Ong, ini adalah penulisan yang benar. Nah ya, jadi jika terdapat coupling misalnya kan blok 5 garis miring 10, 10 ini menunjukkan nomor rumah. Ya, jadi sekali lagi nomor rumah tidak menggunakan kata seperti yang punya Dr. Lukman Hakim PhD ini. Jelas? Jelas. Mudah-mudahan ingat ya. Nah, berikutnya lanjut. Di bagian isi surat lamaran juga terdapat pernyataan, kamu ingin memilih lamaran di bidang apa? Mengajukan lamaran di bidang apa? Misalnya, dengan ini mengajukan permohonan lamaran pada pimpinan Bapak Pimpin, sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan data-data sebagai berikut. 1. Fotokopi salin ijazah. Yang kedua, dan seterusnya. Semua ditulis secara lengkap sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh perusahaan yang bersangkutan. Nah, yang harus kamu ingat, pada saat penulisan rincian yang menggunakan titik 2 ditulis dengan tidak diberi spasi. Ingat, jadi di kelas 11 juga saya dipelajari. Mengapa tidak diberi spasi? Karena tanda titik 2 ini masih merupakan bagian dari kalimat di atasnya. Berikutnya, 1. Fotokopi ditulis dengan huruf kecil. Mengapa? Karena kata fotokopi masih menjadi bagian dari kalimat atau paragraf di atasnya. Kemudian tanda titik 2, tanda titik koma. Titik koma ini berfungsi sebenarnya sebagai pengganti konjungsi. Masih ingat kan di kelas 11? Jadi tanda titik 2 digunakan untuk menggantikan konjungsi yang menyatakan hubungan yang setara, terutama pada kalimat majemuk setara. Sudah kita pelajari juga. Maka itu diberi huruf tulisan kecil pada lanjutan berikutnya, fotokopi salin transkrip dan seterusnya. Baru pada bagian terakhir ditulis dengan menggunakan tanda titik.
Jelas ya, ingatkan jangan sampai salah. Berikutnya paragraf penutup. Nah, paragraf penutup ini adalah paragraf yang sering sekali muncul pada saat ujian. Ketika kamu ujian nasional zaman dulu, ini menjadi salah satu soal yang cukup banyak muncul di ujian. Ya, biasanya yang membuat salah adalah penggunaan kata gantinya. Di dalam bagian penutup surat lamaran pekerjaan tidak dibenarkan menggunakan kata gantinya, karenanya digunakan sebagai orang ketiga yang menyatakan ketidakjelasan subjek. Contoh ya, atas perhatiannya. Nya ini membuat surat itu tidak jelas. Nya siapa? Tetapi yang benar adalah atas perhatian saudara saya ucapkan terima kasih. Jadi langsung kita sebutkan orangnya dengan menggunakan kata ganti orang kedua. Atas perhatian dan bantuan ibu, bapak, ibu saya ucapkan terima kasih. Ya, jadi sebutkan ibu atau bapak juga kita tahu. Saya akhiri sama ini dengan ucapan terima kasih atas perhatian serta pekerjaan sama saudara yang baik. Nah, itu ya. Jadi silahkan semua disampaikan dengan lengkap dengan menggunakan kaidah yang menjadi atas perhatiannya salah. Sekian harap maklum mengapa juga salah karena tidak ada subjeknya. Mohon periksa adanya juga tidak ada subjeknya. Sebelum dan sesudahnya, mengapa salah? Karena adalah menggunakan kata yang mubazir. Kemudian, atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya juga menggunakan kata yang mubazir. Jadi sekali lagi, faktor yang menyebabkan alinea penutup surat lamaran itu menjadi salah adalah biasanya penggunaan kata gantinya, kemudian tidak adanya subjek yang jelas, kemudian menggunakan kata yang berlebih-lebihan atau mubazir. Ya, jelas? Oke. Berikutnya, salam penutup. Nah, sama seperti salam pembuka, salam penutup yang besar adalah huruf pertama. Yang berikutnya adalah huruf kecil dengan diberi tanda koma. Ya, sama sebetulnya ya. Jadi sama seperti salam pembuka. Jadi hormat kami, koma. Dengan hormat tadi itu kan salam pembuka sama, diberi tanda koma. Oke, jelas. Nah, berikutnya tanda tangan. Posisi tanda tangan adalah antara salam penutup dan nama jelas atau nama penanda tangan. Jadi letak tanda tangan itu pada pojok kanan bawah. Jadi bisakah di pojok kanan kiri? Boleh, ya, tergantung format surat yang digunakan. Sama seperti tanggal surat tadi. Ya, jadi bolehkah dia lurus penuh pada bagian isi surat? Silakan, karena sesuai dengan format yang digunakan. Jika menggunakan semi block style, maka tanda tangan digunakan di sebelah kanan. Jadi fungsinya di mana? Setelah tadi salam penutup, kemudian di bawahlah tanda tangan, kemudian dengan nama jelas si pembuat surat. Jadi nanti diberilah materai di antaranya. Oke, jelas. Nah, berikutnya ada yang menanyakan? Tidak ada ya, cukup jelas seperti itu. Berikutnya, bagaimana ketentuan menulis surat lamaran pekerjaan? Yang pertama, bahasa surat adalah bahasa yang baik dan benar. Tadi sudah kita jelaskan bagaimana tulisan alamat yang benar, hal, lampiran, identitas, dan sebagainya dengan benar. Kemudian menggunakan bahasa surat yang sopan. Berikutnya, bahasa surat berisi kata pengantar yang jelas. Tadi kan ada alinea pembuka. Singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Kemudian, bahasa surat tampak dari tulisan yang bersih, mudah dibaca sesuai dengan kaidah dan ejaan. Artinya seperti ini, jika kamu nanti diminta membuat surat lamaran pekerjaan dalam bentuk tulisan tangan, maka tulislah dengan cara rapi, bersih, jangan ada coretan, jangan ada perbedaan tebal tipisnya huruf. Jadi harus benar-benar sama. Mudah dibaca dan mudah dipahami sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang berikutnya adalah melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat seperti penulisan unsur hal, tempat atau tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang secara jelas, benar, dan lengkap. Berikutnya. Nah, berikutnya adalah contoh surat lamaran pekerjaan lengkap. Ini ya, ini adalah tanggal surat. Ini adalah perihal surat. Kemudian lampiran surat. Alamat surat, nah ini kan benar. Kemudian salam pembuka, paragraf pengantar surat, kemudian identitas surat, paragraf isi surat, nah sebagai staff manager disebutkan dengan jelas, kemudian bahan lampirannya, kalimat penutup surat atau alinea penutup, salam penutup, nama jelas, dan tanda tangan. Nah, sampai di sini, maka selesailah review dan refleksi materi kita surat lamaran pekerjaan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.